Nama saya Stefania Tengker dengan NIM 227425 kelas B. Pada saat ini saya akan mempresentasikan analisis jurnal saya. Jurnal pertama dengan jurnal pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan publik, sebuah tinjauan analisis kebijakan. Pertanyaan pertama, apa teknologi digital yang dibahas? Pemanfaatan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang kesehatan publik. Penerapan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan publik meliputi berbagai inovasi seperti platform online, telemedicine, public mobile, big data analisis, kecerdasan buatan, dan Internet of Things. Dengan bantuan teknologi ini, individu dapat dengan mudah mengakses informasi kesehatan, melakukan konsultasi jarak jauh dengan tenaga medis, mengelola catatan medis elektronik, serta memantau kondisi kesehatan secara mandiri. Yang kedua adalah bagaimana teknologi tersebut diterapkan dalam pelayanan kesehatan. Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan akurasi pelayanan kesehatan. Salah satu teknologi penting di dalam pelayanan kesehatan adalah telemedicine dan aplikasi kesehatan untuk konsultasi jarak jauh. Melalui teknologi ini, pasien dapat mengubah tenaga medis dan berkonsultasi mengenai masalah kesehatan secara online tanpa perlu mengunjungi fasilitas kesehatan secara langsung. Yang ketiga adalah apa manfaat atau keuntungannya bagi pasien dan tenaga kesehatan. Dengan adanya pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan, terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh. Yang pertama, peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Yang kedua, ada meningkatnya efisiensi pelayanan kesehatan. Yang ketiga, meningkatnya akurasi dan keselamatan pelayanan. Yang keempat, adalah meningkatnya partisipasi pasien dalam pengelolaan kesehatan. Yang keempat, ada tantangan apa saja yang dihadapi dalam penerapannya. Yang pertama, ada ketersediaan infrastruktur dan koneksi internet yang memadai. Implementasi teknologi digital memerlukan infrastruktur yang memadai dan akses internet yang stabil. Yang kedua, ada kekhawatiran privasi dan keamanan. Data pasien pengguna teknologi digital dalam pelayanan kesehatan melibatkan pertukaran dan penyimpanan data pasien. Keamanan dan privasi data menjadi perhatian utama, terutama dengan peningkatnya ancaman keamanan cyber. Yang ketiga, ada kurangnya keterampilan teknologi dari pihak tenaga medis. Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan membutuhkan pemahaman dan keterampilan teknologi yang memadai dari pihak tenaga medis. Yang kelima adalah bagaimana dampaknya terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan telah membawa dampak positif yang signifikan melalui telemedicine, aplikasi kesehatan, pemantauan kesehatan menggunakan perangkat wearable, dan sistem informasi kesehatan elektronik. Aksesibilitas dan efisien pelayanan kesehatan telah meningkat secara signifikan. Kesimpulannya adalah pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan telah membawa dampak positif yang signifikan melalui telemedicine, aplikasi kesehatan, pemantauan kesehatan menggunakan perangkat wearable, dan sistem informasi kesehatan elektronik. Aksesibilitas dan efisiensi pelayanan kesehatan telah meningkat secara signifikan. Kebijakan pemerintah yang mendukung digitalitas data kesehatan, regulasi telemedicine, dan insentif bagi pengembangan teknologi kesehatan juga berperan penting dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi digital. Namun, tantangan dalam implementasi tetap ada. Infrastruktur dan koneksi internet yang memadai, privasi dan keamanan pasien, serta kurangnya pemahaman dan keterampilan teknologi dari tenaga medis dan masyarakat merupakan beberapa tantangan yang perlu diatasi. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan stakeholders lainnya menjadi kunci pentingnya dalam mengatasi tantangan tersebut dan mengembangkan solusi efektif. Jurnal kedua berjudul tentang teknologi informasi dalam bidang kesehatan masyarakat. Pertanyaan pertama dari jurnal kedua adalah apa teknologi digital yang dibahas? Teknologi media informasi dalam kesehatan di era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi sangat berkembang dengan begitu pesat. Salah satu kemajuan teknologi tersebut ialah teknologi informasi yang telah merambah ke berbagai bidang kehidupan manusia. Definisi teknologi informasi itu terdiri adalah studi dan penggunaan peralatan elektronika untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja melalui berbagai media, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Yang kedua adalah bagaimana teknologi tersebut diterapkan dalam layanan kesehatan. Salah satu kemajuan teknologi informasi merambah pada bidang kesehatan seperti kedokteran. Kemajuan dalam bidang kesehatan ini sangat berkembang dengan begitu pesat, sehingga banyak
temuan-temuan yang didapatkan dengan bantuan teknologi, informasi baik dalam bidang pengorganisasian rumah sakit, pengobatan maupun penelitian pengembangan dari ilmu kesehatan itu sendiri. Yang ketiga ada pemanfaat keuntungan bagi pasien dan tenaga kesehatan. Pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan memudahkan pasien, mempersingkat waktu tunggu pasien, mempermudah dokter dan tenaga medis lainnya dalam menolong pasien, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, penyimpanan dan perawatan data menjadi lebih mudah, membuat alur kerja menjadi lebih sederhana, alat pemasaran monitoring secara online, menjangkau pasien lebih luas, mencegah penularan penyakit. Keempat, bagaimana dampaknya terdapat kualitas pelayanan kesehatan? Berdampak positif karena masyarakat mengetahui informasi kesehatan dan dilakukan berbagai tindakan bagi orang-orang yang sedang sakit. Kesimpulannya adalah, informasi adalah hal yang sangat penting karena semua hal terkait dengan kesehatan masyarakat adalah informasi yang dikelola dengan baik dan aman, sehingga dibutuhkan suatu sistem yang aman dan lancar agar seluruh informasi yang didapatkan dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan lebih optimal dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya teknologi, pasien dapat mencegah penularan penyakit. Rumah sakit juga merupakan tempat dirawat dan dilakukannya berbagai tindakan bagi orang-orang yang sedang sakit. Kemudian, kuman-kuman penyebab penyakit yang ditebarkan di daerah rumah sakit sangat memungkinkan pasien sehat tanpa tertular penyakit. Jurnal ketiga dengan judul pemanfaatan teknologi dalam bidang kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah apa teknologi digital yang dibahas, yaitu media cetak, media elektronik, media papan. Berdasarkan fungsinya sebagai jalur pesan-pesan kesehatan, media dibagi menjadi 3 kategori, yaitu media cetak, media elektronik, dan media papan. Yang kedua adalah bagaimana teknologi tersebut diterapkan dalam pelayanan kesehatan. Media cetak diterapkan dalam berbagai jenis seperti gambar, buku, tulisan, ataupun flyer dan lain-lain. Media elektronik dapat diterapkan sebagai TV, radio, slide, dan lain-lain. Dalam menyampaikan informasi kesehatan, media cetak sebagai alat untuk menyimpan pesan-pesan kesehatan sangat bervariasi seperti booklet, leaflet, flyer, flip chart, atau bisa disebut lembar balik dan lain-lain. Yang ketiga adalah hasil tantangan apa saja yang dihadapi dalam penerapannya. Informasi adalah hal yang sangat penting karena semua hal terkait kesehatan masyarakat adalah informasi yang dikelola dengan baik dan aman, sehingga dibutuhkan suatu sistem yang aman dan lancar agar seluruh informasi dalam bidang yang bagaimana dampaknya terdapat kualitas pelayanan kesehatan dan tenaga dalam penerapan ini ketika masyarakat tidak memanfaatkan teknologi dengan sebaiknya. Yang keempat adalah manfaat teknologi di bidang kesehatan. Seluruh informasi yang didapatkan dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan lebih optimal dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Hasil penelitian Herlina Sanjaya Emilia pada tahun 2013 menyebutkan bahwa penggunaan media telepon dan SMS mampu meningkatkan pemahaman, wawasan, serta kebutuhan informasi pada saat perawatan persalinan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat manfaat teknologi SMS sebagai media promosi kesehatan, khususnya terdapat pengetahuan ibu hamil tentang komplikasi dan asupan gizi. Yang kelima adalah bagaimana dampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Dampaknya positif dalam penyebaran atau pemberitahuan tentang kesehatan. Sumber daya manusia melalui pengembangan dan pendaya gunaan teknologi juga akan membantu Indonesia layanan publik secara terpadu sehingga dapat terwujud manajemen yang aktif dan efisien, transparan dan akuntabel. Itu artinya penggunaan teknologi digital dan pelayanan kesehatan akan memberikan kontribusi pada efektivitas pelayanan. Kemajuan dalam bidang kesehatan ini sangat berkembang begitu pesat sehingga banyak teman-teman didapatkan dengan bantuan teknologi informasi dan bidang pengorganisasian, rumah sakit, pengembangan maupun penelitian. Kesimpulan, informasi adalah hal yang sangat penting bagi semua hal terkait kesehatan masyarakat dalam informasi dikelola dengan baik dan aman, sehingga dibutuhkan suatu sistem yang aman dan lancar agar seluruh informasi yang didapatkan dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan lebih optimal dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Sekian, terima kasih.